narasumber dari FPAK, Forum Anti Korupsi Sulut. Selamat malam, Mem. Selamat Dr. malam, Magdalena Mbak. Wulur. Selamat malam, Mbak. Senang Apa sekali kabar? ketemu dengan Mbak. Ya, Bro. Ini jauh-jauh dari Manado. Kita Iya. pikir orang Bitung. Saya memang orang Bitung, Mbak. Oh, Jadi kita memang, Papa memang tinggal besar di Bitung. betul Bitung. Ada isu-isu yang beredar kalau yang paling hot itu serangan-serangan Fajar. Iya, benar sekali. Akhir-akhir ini memang lagi, apalagi malam ini paling Ditunggu. hot sekali. Iya. Sampai dengan besok ditunggunya. Oh ya? Iya, serangan Kalau- Fajarnya besok nih, Baks. Apakah dia mau ganti nama serangan Fajar? Kalau dia tengah malam, apa nama masih tetap serangan Fajar? Malam yang menuju Fajar ya kan. Sebenarnya serangan Fajar itu sebelum menuju TPS. Sebelum. Ya, kalau TPS-nya dibuka jam 8 pagi, Baks, berarti sebelum jam 8 pagi sudah harus sampai. Jadi kalau sebelum itu bukan serangan Fajar itu nama. Ya, serangan malam. Serangan malam. Oke, Mem. Apa aja ini bentuk-bentuk politik uang yang mungkin terjadi selama masa kampanye politik di Indonesia? Iya, seperti yang masyarakat lihat tentunya. Masyarakat itu Baks lihat bahwa politik uang itu tentu uang cash ataupun dalam bentuk barang. Dalam bentuk barang seperti natura, Baks, seperti beras, dikasih gula, mentega, minyak goreng, seperti itu. Intinya sebenarnya politik uang itu untuk merubah dari keinginan masyarakat yang tadinya dia mau pilih Baks, akhirnya dia pilih Miki, karena Miki yang kasih uang, kasih natura, sehingga mempengaruhi pilihannya dipengaruhi oleh hal tersebut. Seperti itu, Baks. Oke. Serem juga ya? Ya. Sekarang kedengarannya memang serem, tapi kalau orang-orang yang istilahnya yang membutuhkan bagaimana? Ya, bahkan dinanti-nantikan ya, karena ada pemilih yang pragmatismenya tinggi. Jadi saat ini jadi mikirnya, kita terima uangnya, jangan pilih orangnya. Nah, akhirnya jadi menanti-nantikan. Bahkan ada yang status di media sosial menyatakan bahwa, wah, saya lagi nunggu-nunggu nih serangan Fajar, Baks, kok nggak datang-datang? Sampai beredar meme-meme atau hoax yang menyatakan bahwa saya sudah dapat 300.000, saya sudah dapat 3 juta. Terus ada juga yang ribut seperti, wah, katanya si caleg tersebut harusnya satu orang 300.000. Taunya waktu sampai Baks ngana tahu cuman 30.000. Nah, DP DP sisa 270 so dikorupsi kata. Oh, kita pikir nanti sisa nanti kalau sejadi. Ada juga yang begitu. Jadi ngana lihat Baks kayak ada yang beredar, saya pernah lihat di Facebook ya, di TikTok juga, itu Baks ditulis 7.000. 493-nya kalau setelah pilih. Cicil lagi Cicil di Penama. Aduh, memang berat orang masyarakat kalau begitu. Tapi itu enggak boleh dilakukan. Dampak-dampak dari politik uang. Dampak-dampaknya dari politik uang, pastinya Baks, kalau orang mau lihat, ini politik uang ini bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, bisa mengakibatkan banyak kemiskinan. Coba orang bayangkan, ketika orang terima uang, pastinya calegnya juga pasti mau pakai itu doi for dorang nanti mau ambil lebih banyak. Balas dendam Bukan balas dendam, memang udah niat. Udah niat. Oh iya. Kalau balas dendam kan berarti mereka udah betul-betul dikuras, terus balas dendam ini mereka memang udah merencanakan. Mereka mengeluarkan, misalkan kita lihat aja kalau kita bayar 300.000, kemudian kita berharap 6.000 orang memilih, kita kalikan, kemudian dari pendapatan yang disampaikan lewat mereka baik yang halal maupun yang tidak halal ya, baik bagi-bagi proyek ya, itu sudah jadi bukan rahasia umum lagi Baks, tapi umumnya orang merahasiakan. Itu parah sekali, gitu Baks. Terus apa aja nih faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk menerima politik uang daripada politisi ini? Banyak Baks, misalkan karena euforia, karena orang sudah menyampaikan janji-janjinya sebelumnya. Kemudian memang perekonomiannya pada saat itu lagi susah, Baks. Kemudian juga bisa jadi, ya selain ikut rame tadi, bisa jadi memang mereka merasa memang itu hak mereka untuk terima. Karena biasanya
ada kemungkinan dari masyarakat itu berpikir caleg ini atau legislatif ini tidak pernah ngasih apa-apa ini untuk rakyat. Jadi mereka berasa yang ambil aja, yang penting habis itu udah. Iya, betul sekali itu Baks. Jadi biasanya mereka berpikir bahwa inilah kesempatan por dorang mau ambil doi dari caleg. Karena dorang trauma selama ini begitu caleg jadi Baks, so lupa apa yang mau pilih. Betul. Hele mau buka kaca sudi mau kita So ni lihat. mau, enter mau bategor, mau hagas so ni mau Baks. Padahal waktu bacalon sampai KTP KK orang ambil. Waktu bacalon dorang mengemis-mengemis. Aduh. Iya kan? Iya, iya. Tapi ketika jadi sunyak bahagia. Akhirnya dari pembelajaran hal ini masyarakat teredukasi bahwa inilah waktunya kita mendulang banyak untuk pencarian. Jadi seperti dapat hadiah mereka rasa. Seperti itu Baks. Parah ya? Parah sekali, parah. Nah, bagaimana nih kalau peran media dalam memberantas praktik politik uang selama masa kampanye politik? Peran media sebenarnya harus mengedukasi mana yang hoax dan mana yang benar. Betul. Kemudian mengedukasi bahwa seharusnya tidak menerima uang itu. Tapi gimana kalau medianya dibayar sama si caleg? Gimana tuh Baks? Malah parah kan? Jadi ngana tahu orang mau bilang media supaya jangan seperti itu. Mar ada beberapa media yang justru Membela. iya karena by titipan ya. Betul. Iya, ada Ini juga. orang bicara apa adanya Apa aja. adanya. Seperti itu, tapi tidak semua. Betul. Tentunya seperti itu. Gitu Baks. Nah, hambatan-hambatan yang dihadapi lembaga pengawas pemilu dalam menghadapi kasus politik uang. Ya hambatan-hambatannya karena masyarakat itu takut melapor. Apalagi tuh kalau umpamanya kalangan-kalangan THL misalkan. Mereka takut kalau mereka melapor nanti mereka diberhentikan. Kalau dia PNS mungkin masih panjang jaraknya, tapi kalau dia THL, kalau saudaranya dekat dengan caleg tersebut, kalau juga mereka merasa bahwa hal-hal yang negatif lebih banyak sebenarnya daripada untungnya untuk melapor. Berapalah 300.000 itu dibandingkan, Baks, mereka nanti ada intimidasi, mereka terkena mungkin ada sanksi sosial di lingkungannya mereka karena melapor. Bahkan mungkin juga ada laporan balik daripada caleg dianggap fitnah. Nah, itu bisa saja terjadi. Karena kekuatan masyarakat itu juga kan kita tahu sendiri toh. Mungkin mereka merasa kalau caleg tersebut punya power daripada mereka masyarakat kecil. Iya, itulah yang membuatnya sehingga mereka berpikir bahwa sudah mereka sendirian. Terus umpamanya saya terima uang nih, Baks juga terima uang, tapi saya lapor. Baks tidak lapor, Baks bilang itu tidak benar. Iya. Saya jadi kira gila sendiri begitu. Gimana tuh Baks? Orang dikira mengada-ngada, bah fitnah, so gila, begitu kan? Pengawas ini kalau diterima laporan itu diproses atau seperti apa? Kalau cuma satu orang yang melapor? Ya, saya nggak tahu ya bagaimana kerjanya mereka. Kalau orang Manado bilang, orang sonin tahu siapa yang mau dipercaya. Nah, Tapi sebenarnya kalau saya lihat, kalau itu dilaporkan dan diketahui oleh publik banyaknya Baks, itu pasti akan diproses walaupun cuma terbukaan satu juga orang. dari Panwas juga tuh. Iya, seperti itu. Tapi kebanyakan masyarakat melapor ketika orang lapor Baks, tidak digubris itu. Saya tidak tahu kalau kejadian tahun ini seperti apa lagi Baks. Apakah karena oposisi nanti bikin laporan? Sepertinya kan biasanya seperti itu. Bukan juga sih Baks. Kalau saya lihat Baks, ini nih, mohon maaf nih, pada saat pemilihan semua aparat, baik KPU maupun Panwas, itu kan biasanya sekarang sudah ada intervensi politik. Oh, Tidak ada yang murni, betul-betul memang sih ikut seleksinya murni. Jadi kayak asli tapi palsu. Mereka juga tetap ada titipan, ada beberapa oknum ya, tidak semua. Tapi kan ada. Nah, pas orang itu melapor ke oknum tersebut yang sudah titipan, nah itu juga pasti tidak akan digubris kayak gitu. oke. Tapi hal-hal itu kayak kalau kita terlalu terbuka ya, Baks, kayaknya malah membuat orang jadi mendingan saya golput deh. Nah, Ya. itu. Padahal rugi Iya. jadi golput. Iya, karena mereka mikirnya kayak apalagi nih ada viral ini film Dirty Pot ini, Dari Vota, iya kan? Dirty.
Jadi Baks kayak orang jadi pikir ngapain kita milih nanti juga, iya kan Baks. Sapa ngana itu yang orang pilih akhirnya ngana merusak kepercayaan begitu. Akhirnya lebih baik kita golput cuy. Itu lebih bahaya lagi kan, Bahaya Bang? lagi kalau golput. Iya, gitu. Nah, untuk cara efektif meningkatkan kesadaran masyarakat. Cara efektif sebenarnya bukan pada saat sekarang yang sudah besok ya kita milih ini Baks sama pemirsa di rumah atau di manapun berada, udah percuma kalau sekarang. Tapi yang paling penting adalah bagaimana sepanjang tahun, sepanjang waktu masyarakat itu efektifnya adalah pastinya lewat media sosial sekarang. Betul. Tetapi yang paling penting lewat edukasi juga dari rukun tetangga, keluarga. Mana ada banyak rukun-rukun Baks. Betul, betul. Apalagi yang di luar kota. Ya. Rukun itu lebih solid. Betul, satu suara. Biasanya dorang pe oma yang komando. Oma-oma. Iya, jangan terima doi dari caleg ini. Ya, langsung semua tidak terima itu. Jadi, Mari kalau banyak ambil. Ada oma-oma. mungkin tadi. tidak banyak, Baks, tapi dijanjikan itu yang bahaya. Misalkan kalau kita jadi, songana kita pe staff, songana nanti yang mau dapat itu proyek. Aduh, sama dengan kita Tamang begitu. Oh ya, Iya, dia janjikan dia. iya, doi belum ada, tapi janji banyak. So itu kalau dia di hari ini dia mau tahu. Barasa Jona untuk Tamang yang ada making begitu Pak Baks. So boleh barasa ngana. Oke. Ini upaya yang dilakukan oleh partai politik untuk mencegah praktik politik uang selama masa kampanye politik. Partai politik, Iya. caranya pencegahan. Mencegah. Tapi kan kebanyakan kita tahu semuanya bayar mahar loh, Baks. Gimana tuh Baks? Iya kan? Orang masuk di dalam itu banyak bayar mahar. Gimana? Betul. Jadi mahar bayar mahar nanti. Iya. Terus nanti mau sok idealis seperti itu gimana? Jadi mau kasih stop ini dia yang agak susah. Iya, malah saya mau tanya Baks, partai politik mana tuh yang tidak bayar mahar? Nanti kalau kita bikin partai sendiri. Siap. Nanti saya jadi konsultannya ya, Pak. Oke. Ini peran pemerintah nih dalam mencegah praktik politik uang. Pasti banyak. Pada dasarnya pemerintah menyampaikan demikian, tapi juga masyarakat bertanya, loh kok PNS yang ikut main justru? Itu gimana, Baks? Saya malah mau tanya balik, Anda PNS, Anda pernah tidak dibujuk? Seperti itu, ya kan? Tapi pada dasarnya secara edukasi, Bak, secara aturan, itu semua sudah dilakukan pemerintah. Karena pada dasarnya pemerintah memiliki tugas untuk mengawal pelaksanaan Pilpres ini atau pemilu ini dengan baik dan benar. Hanya kadang-kadang dirusak oleh beberapa oknum, seperti itu, Bak. Nah, kalau beras dengan minyak kelapa, Oh, itu termasuk Termasuk. serangan fajar. Kan dia uang dan barang. uang dan barang. Iya. Itu bentuk, pokoknya dia kalau uang dan barang. Iya. Besarannya nggak ini. Kalau 1.000 dan nggak apa-apa. 1.000 siapa yang mau pilih kalau 1.000 nanti balikan dia 2.000 Baks. Ngana caleg, ngana kasih kita 1.000 tak kasih 2.000. Dia nggak berpengaruh itu kalau 1.000 Baks. Dia kasih 200. Kalau dia tulis di dalam, kasih pulang 50. Tadinya ada duit kecil. Itu kan cuma di meme, di medsos kenyataannya itu Baks. Yang ada mereka sudah menentukan tarif. Suara saya dibeli 300.000 atau 500.000 sekarang. Begitu Baks. Oke. Pragmatis saja mereka ya kan. Oke. Aduh, nah harapannya ini ke depan. Harapannya kita ingin Indonesia yang bersih. Kemarin juga tanggal 8 ya, kita sudah sama-sama dengan Bawaslu kita sampaikan bahwa kita tidak berharap ini semua koalisinya sudah ketemu, semua penyuluh anti korupsi, semua LSM, semua orang yang penggiat anti korupsi di Sulawesi Utara sama-sama dengan Bawaslu di Mantos kita semua sudah mendeklarasikan tolak politik uang. Dan kita berharap kali ini, pemilu kali ini bisa meminimalisir lah ya. Kita tentunya tidak terlalu ya harus sempurna, tapi meminimalisir terjadinya money politik. Karena money politik ini berat, Baks. Karena dampaknya, kemudian mental masyarakat itu bisa rusak hanya karena ini. Jadi makanya harapan saya adalah
Jangan lagi ada money politik dan juga natura politik seperti itu kan. Jangan lagi menyampaikan uang atau barang karena yang akan diambil ke Anda lebih berat daripada yang Anda terima. Betul. Ya kan? Nanti Anda akan menerima pendidikan misalkan yang kurang, anak-anak kita bodoh, kemudian miskin, udah bodoh, miskin, ya kan, tinggal di tempat yang tidak layak, air bersihnya tidak ada, kemudian banyak sekali hal-hal yang menjadi hak kita sebagai warga negara itu tergerogoti hanya karena dimulai dari money politik. Sesuatu yang dimulai dengan buruk akan berakhir dengan buruk juga. Seperti itu, Baks. Oke. Iya. Keren. Ini tepuk tangan ini. Mungkin edukasi yang ini Ya. ada dua arah. Salah satu ke masyarakat, Ya. yang penerima dan pemberi janji. Pemberi janji. Iya. Pemberi janji itu kayak mereka sudah teredukasi harus memberikan janji. Karena apapun akan mereka lakukan untuk menang. Nah, ini yang bahaya. Tidak semua sih yang mencalonkan diri seperti itu, tapi kebanyakan yang mencalonkan diri mereka akan menghalalkan segala cara untuk mereka menang. Nah, ini yang bahaya seperti itu. Karena misalkan saya main jujur nih, Baks tidak punya kompeten. Saya punya kompeten, misalkan ini cuma contoh di Baks, sorry. Terus karena Baks punya uang, Baks bayar ke mereka, dan akhirnya mereka pilih Baks. Saya yang harusnya layak tidak terpilih, jadinya akhirnya, oh tahun berikutnya saya akan ikut seperti cara Baks. Ternyata efektif dan efisien. Dengan janji mereka sih dalam diri mereka, kayak teman saya yang ada legislatif bilang, nanti setelah saya terpilih saya akan bertobat. Malahan menjadi Baks. Lebih nakal lagi, Baks. Karena biasanya manusia itu dikasih tahta dan kekayaan itu, Iya. nah, dilihat dari Iya. situ sih yang dan aslinya Baks sebenarnya. itu kekuasaan itu seperti adiktif kan, seperti narkoba yang kita akhirnya betul-betul ketergantungan, sehingga mereka akhirnya selama perjalanan karir mereka harus ngumpulin uang lagi, Baks, karena mau nyalon lagi kan. Betul. Iya, seperti itu. Harusnya mereka itu sudah melakukan jauh-jauh hari. Saya itu percaya kalau kita dipilih jadi anggota legislatif itu harusnya dia dimulai dari aktivis dulu. Jadi dia sudah pernah memberikan uangnya, waktunya, hidupnya untuk masyarakat. Kemudian dia jadi legislatif. Saya lebih percaya itu daripada tiba-tiba nih istri pejabat, anak pejabat nih, Baks, orang yang punya modal, tiba-tiba dia mencalonkan diri jadi legislatif. Terus nanti tiba-tiba ketika dia mencalonkan diri, tiba-tiba jadi baik hati. Tiba-tiba dia langsung kasih, iya kan, bantuan-bantuan, begitu kan. Tiba-tiba care, langsung foto-foto sama semua orang, cipika-cipiki. Tapi 5 tahun sekali. Ya, hanya dalam 5 bulan terakhir ketika dia akan mencalonkan diri. Akhirnya jadi orang Madu bilang baku susere. Kalau mau baca lek mesti ada doi, kuak. Kalau nyana ada doi sudah coba caleg. Miris sekali kan bahasanya seperti itu. Apakah itu dari turun-temurun dari zamannya dulu sampai sekarang ada kata-kata yang seperti itu? Akhir-akhir ini saja karena masyarakat teredukasi seperti itu. Pada dasarnya pemilu yang kita lakukan di awal itu semuanya masih murni, masih benar-benar paham politik. Tapi setelah reformasi kita, Orde Baru, ya kan, itu kita memang ada perbaikan demokrasi, tapi bisa saja demokrasi yang kebablasan. Sehingga akhirnya kita menjadi manusia-manusia yang pragmatismenya tinggi. Itu yang akhirnya stop lah, yang masa lalu sudahlah. Kita berharap sekali di kali ini pemilu 2024 itu kita kembali lagi ke jalannya, on the track. Tidak lagi melakukan hal-hal yang menyimpang. Apalagi selalu orang bicara money politik, tapi ternyata pelaku, Baks. Tolak money politik, ternyata dia pelakunya. Wah, ini bahaya nih. Seperti itu, manipulasi terhadap perbuatan politik sehingga orang mengakibatkan tidak percaya politik lagi. Itu parah. Kita lihat banyak pejabat-pejabat, mau dia gubernur, mau wali kota atau pejabat legislatif yang ditangkap ketika. Apakah itu dia dampak dari politik uang ini? Iya, benar sekali, Baks. Bisa jadi. Selain sifat pribadinya sendiri ya, Baks, bisa jadi sistem atau pola mekanismenya yang menghantarkan dia yang tadinya baik jadi tidak baik, yang tadinya tidak mau korupsi akhirnya jadi korupsi. Contoh ya, ini kan sekarang masih legislatif yang dipilih. Nanti kalau bupati, wali kota kita kan pilihnya nanti September ya, iya kan? Tapi itu mereka itu juga mempengaruhi. Contohnya, ketika legislatif yang dipilih ini mereka adalah hasil dari panen money politik.
ya kan? Nah, mereka ini akan menggerogoti bupati dan wali kotanya untuk minta proyek. Mereka akan nanti menyampaikan bahwa kita loh, masyarakat kita, konstituen kita yang akhirnya kita edukasi untuk memilih Anda jadi bupati atau wali kota. Jadi Anda berhak dong, kita berhak dong. Setelah itu mereka akan minta tip, beberapa oknum ya, minta tip atau minta fee proyek, sehingga bupati terjepit. Akhirnya dia mencari cara gimana untuk bisa membayar hal tersebut, sehingga seperti lingkaran setan. Mulainya hulunya dari mereka ke mereka lagi, dibolak-balik selama sistemnya kita masih Kayak seperti efek ini. bola salju begitu ya? Iya, snowball. Jadi selama pekerjaannya masih seperti ini, kita kayaknya mustahil untuk melihat dunia yang bersih. Maka dimulai dari kita dulu. Korupsi itu dimulai dari kita sendiri. Korupsi itu dia kan corporation, bahasa aslinya, artinya kerjasama. Nah, kalau legislatifnya sudah kerjasama dengan bupatinya, kepala daerahnya, itu bahaya sekali. Karena akhirnya yang terjadi adalah masing-masing mendapatkan keuntungan, tetapi yang masuk penjaranya, yang kena OTT-nya, bupatinya. Nah, itu seperti itu. Apalagi ketika bupatinya nanti yang kita siap-siap aja nih untuk pilkada September ini 2024. Kalau kita bayar juga, bupatinya itu bayar-bayar dan sebagainya, nah ini kita juga tidak bisa mengharapkan sesuatu yang bersih. Kalau masuknya sampah, ya keluarnya sampah juga, Bak. Masuk emas, keluar emas, iya, tapi masuk sampah, keluar sampah, iya, tapi kalau masuknya emas, keluar sampah, bisa jadi. Begitu juga kalau sampah, masuk emas, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau bupatinya bertobat langsung, Bak, syukurlah. Tapi gimana caranya dia mau bertobat ya? Karena banyak sekali janji-janji yang dia harus berikan. Kalau tidak, nanti misalkan pembahasannya tidak disetujui di legislatif, undang-undangnya, pemerintahnya tidak bisa jalan. Sedangkan mau ketuk APBD-nya saja, Baks, dilama-lamain. Kalau tidak ada setoran dulu, gimana tuh, Baks? Oke. Ada penyampaian nggak buat masyarakat yang masyarakat Sulawesi Utara khususnya? Oke, Bang. Masyarakat Sulawesi Utara kali ini menyambut pesta demokrasi yang sangat spektakuler karena tensi politik yang lumayan naik di 3 calon ini. Kalau Anda besok memilih karena Anda mendapatkan sesuatu dari tim sukses atau oknumnya langsung, Anda harus berpikir bahwa apa yang Anda terima akan diambil dari Anda lebih besar berkali-kali lipat dari yang Anda terima. Itu saja, maka jangan terima. Tetap tolak money politik, maka Anda akan melihat bahwa anak cucu kita akan semakin baik, baik pendidikannya, kesehatannya, maupun pertumbuhan ekonominya pasti lebih sejahtera. Demikian, Baks. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya. Teman-teman boleh bercerita lain lagi di segmen yang lain. Siap, Baks. Anytime untuk mengedukasi masyarakat. Siap. Baik, terima kasih pemirsa Berita Bitung TV. Terbaku dapat lagi dengan Ibu di segmen ini. Oke.